Cek, baby, cek. 1, 2, 3. Tadi terakhir sampai mana? Udah. Oh udah. Astaga, nggak lihat. Oke. Lama nggak jumpa ya kita. Karena satu dan lain hal, kita baru bisa tayang hari ini. Tuh. Hari ini kita mau ngebahas lanjutan dari video yang satu ini. Yang itu kan kakak cewek dan adik cowok. Sekarang kita kembalikan ya, kakak cowok dan adik cewek. Tapi tetap ini masih dalam keluarga yang hanya 2 bersaudara. Disclaimer dulu, yang akan kita ngebahas ini adalah teori kepribadian. Sehingga seperti teori kepribadian pada umumnya, ini masih banyak perdebatan tentang kayak ini nggak sesuai nih sama gue, yang itu sesuai tapi nggak sepenuhnya gitu. Dan itu nggak apa-apa banget karena manusia itu terlalu kompleks untuk digambarkan dengan satu teori aja. Sedangkan kita hanya ngebahas satu teori doang di sini. Kita akan masih pakai buku yang sama, buku Family Constellation yang punyanya Walter Thoman. Langsung aja mulai karakteristik kakak cowok dari adik cewek. Kalau kakak cowok sama adik cewek ini jarak usianya 4 tahun atau lebih, biasanya kakak cowok itu sudah mulai sadar bahwa adik ceweknya ini beda jenis kelamin nih sama dia gitu. Karena dia udah mulai memiliki kesadaran tentang perbedaan jenis kelamin antara ayah dan ibunya. Jadi dia ngeliat, oh si adik sama kayak mama, aku sama kayak papa gitu. Udah mulai ada kesadaran ke arah sana. Karena dia udah sadar ke arah sana, maka dia juga sadar nih bahwa dia tuh nggak perlu bersaing dengan adiknya yang perempuan ini gitu. Selain itu, dia juga sadar bahwa apa yang dia lakukan untuk adiknya akan dibalas nih. Adiknya tuh jadi akan menunjukkan afeksi ke dia. Bedanya kalau di buku itu penggunaan katanya beda. Jadi kalau adik cowok ke kakak cewek itu jatuhnya admiring. Jadi kayak apa? Admiring tuh Kayak mengagumi. Iya, mengagumi. Admiring kalau adik cowok ke kakak cewek tuh mengagumi gitu. Tapi kalau adik cewek ke kakak cowok tuh sayang. Afeksi, affectionate gitu perasaannya gitu. Terus habis itu, kalau misalnya beda usianya itu kurang dari 4 tahun, ini kakaknya cenderung belum fully aware bahwa adiknya itu berbeda jenis kelamin dengan dia. Therefore, dia akan rebutan kasih sayang orang tuanya. Karena dia ngelihat kok orang tuanya lebih halus ya ke adik gue yang cewek ini, kok beda ya perlakuannya gitu. Jadi dia kayak gak terima gitu. Tapi itu kalau misalnya usianya kurang dari 4 tahun. Biasanya ketika dia udah sadar bahwa, oh si adik beda sama gue gitu. Nah itu persaingan itu udah mulai nggak ada lagi. Bedanya dengan kondisi kakak cewek dan adik cowok itu perseteruan itu mau beda berapapun usianya tuh tetap muncul gitu. Tetap kayak berjuang untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tuanya gitu. Sedangkan kalau si kakak cowok akan stop ketika dia sadar bahwa oh adik gue tuh beda jenis kelamin sama gue gitu. Beda itu wajar, jadinya gitu kan. Yeah. Selain itu, kakak cowok ini yang adiknya cewek ya, biasanya dipersiapkan juga untuk lebih care, lebih peduli gitu, dan memimpin juga bertanggung jawab terhadap adiknya. Jadi kakak-kakak cowok ini jiwa leadership dan kesadaran akan tanggung jawabnya tuh jadi besar sehingga terbawa sampai dewasa, dan dia jadi ke cewek-cewek lain, ke cewek-cewek ke teman-temannya atau ke pacarnya di waktu yang akan datang gitu tuh jadi kayak gitu juga gitu, jiwa leadership dan kesadaran akan tanggung jawabnya tuh juga besar gitu. Berbahagialah teman-teman cowokku yang merupakan kakak dan punya adik cewek. Lanjut ke yang adik cewek. Nah, karakteristik adik cewek dari kakak cowok berhubungan dengan yang tadi Gege bilang nih, yang masalah kakak cowok lebih terlatih untuk memimpin, itu tuh membuat si adik cewek ini jadi terbiasa atau perlahan-lahan belajar untuk bisa menerima dipimpin oleh cowok lain atau mungkin lingkungannya gitu. Jadi dia beda dengan yang kakak cewek dari adik cowok. Kalau kakak cewek dari adik cowok tuh kan kayak kaget dan cenderung menolak ya, rebel. Jadi kayak kalau ada yang mimpin dia atau mendominasi dia tuh kayak, kalau yang itu kayak. Poin yang kedua, adik cewek itu bisa minta tolong ke kakaknya tanpa segan. Jadi kalau bedanya adik cowok dengan kakak ceweknya, adik cowok ini tuh pasti akan ditolongin tanpa dia minta tolong. Sedangkan kalau si adik cewek dari kakak cowok ini, dia nggak segan buat minta tolong. Kenapa begitu? Kalau dari analisis kita berdua, yang kakak cewek itu lebih nurturing sehingga bisa nolongin tanpa kayak udah lu nggak usah minta tolong, gue harus tolongin gitu ya. Lebih peka juga sih. Lebih mungkin peka kakak cewek ini karena ada sifat yang nurturing tadi itu, dia jadi lebih peka, oh adik gue butuh bantuan gitu. Yeah. Sedangkan kalau kakak cowok, Ya cowok. itu dia yang ngomong ya. Cenderungnya tuh ketika dimintain tolong mungkin memang akan dibantuin, tapi kalau nggak dimintain tolong mungkin nggak oh adik gue butuh bantuan gitu. Karena sikap tadi itu ya, sikap yang masalah memimpin, yang tidak segan untuk minta tolong, biasanya adik-adik cewek ini keluarnya akan menjadi lebih feminin dibanding cewek-cewek yang posisinya mungkin berbeda begitu ya. Maksudnya lebih feminin itu tuh jadi menghindari kegiatan fisik atau yang berat-berat atau mungkin yang jorok. Di poin selanjutnya,
Karena yang 3 poin tadi, terutama poin yang pertama sih, membuat adik perempuan ini akan membiarkan cowok-cowok di sekitarnya atau mungkin siapapun yang jadi pasangannya untuk memimpin dan ngelit dia gitu dalam hidup gitu. Perlu diingat ini semua yang tadi gue bilang ya, ini semua kan adalah teori kepribadian. Ini adalah sekedar teori doang. Pada pengaplikasiannya mungkin orang tua tuh beda sedikit cara didik misalnya gitu. Beda Jadi, lingkungan dikit berubah anaknya gitu. Nah, contohnya adik perempuan dari kakak cowok itu cenderung terbiasa dipimpin, jadinya dia akan dengan mudah membiarkan orang memimpin dia gitu kan. Kebalikannya dari cewek yang posisinya sebagai kakak dan adiknya cowok pula gitu, itu bedanya. Jadi dia nggak terbiasa nih untuk mendapatkan kepemimpinan seperti itu gitu. Itu bener sih, gue kayak gitu juga. Cuman kalau kelamaan mimpin terus juga ada rasa jenuhnya juga ada. Tetap aja namanya manusia kan harus balance ya gitu. Jadi emang gak nyaman kalau misalnya dipimpin sama orang terus-terusan, tapi gue pengennya kayak in charge juga, gue pengennya juga kayak gitu. Tapi at some point gue juga pengen di lead juga gitu, gantian gitu. Kalau gue sih kayak gitu. Karena keabstrakan itu semua, maka Gege dan Theo berusaha untuk mewawancarai beberapa teman-teman untuk sedikit mempelajari realitasnya seperti apa sih dari teori ini gitu. Realisasinya bagaimana sih? Kita bertanya kepada 2 adik cewek dan 1 kakak cowok dari 3 keluarga yang berbeda. Temen gue ada Kak Clara. Hai. Kak Clara ini dia bilang bahwa kan ada poin yang bahwa adik cewek ini nurut, maksudnya ngelihat kakaknya, terus habis itu sayang ke kakaknya gitu kan, nge-look up, ngelihat ke kakaknya gitu. Jadi kakaknya tuh adalah role model utama kalau di posisinya si Kak Clara ini ya, keluarganya Kak Clara, kakaknya dia itu adalah role model utama buat si Kak Clara ini gitu. Bahkan dia kasih case gitu. Dari rasa es krim sampai ke cita-cita tuh si Kak Clara ini tuh ngikutin kakaknya, kayak ngelihat ke kakaknya, oh kakaknya suka ini, gue juga itu gitu. Yang kedua, dia juga ngerasa dijagain banget gitu sama kakaknya. Dan itu ada satu momen yang waktu itu dia cerita juga sama gue. Dia bilang, jadi waktu itu pas lagi sudah haid ya, kan kalau perempuan ada masa haid tuh SMP itu kan usia SMP. Nah ketika udah haid ini, ibunya Kak Clara tuh sampai manggil kakaknya kayak, adik kamu sekarang sudah bukan anak-anak lagi gitu, sudah puber, beranjak dewasa gitu, kamu harus lebih jagain dia gitu kata-katanya. Jadi bukan cuman Kak Claranya doang yang sekedar merasa bahwa dia dijagain, tapi emang keluarganya tuh emang jagain tuh adek lo gitu. Nice, berarti kurang lebih textbook ya? Enggak, canda Kak. Parah lu, parah banget. Canda gue. Masa dikatain textbook, gak seru dong? Canda gue. Kan ada yang bisa menikmati ya. Oke. Ke temennya Theo di sini. Theo wawancara 2 orang yang posisinya berbeda, yang 1 adik cewek, yang 1 kakak cowok. Kalau dari temen gue yang kakak cowok ya, dengan perbedaan lingkungan yang mereka hadapi, dengan perbedaan kondisi orang tua juga mungkin ya, jadi pada kenyataannya mereka merasa berbeda dengan teori-teori yang tadi udah kita jelasin. Kalau temen gue ini yang si kakak cowok ini tuh, dia jatuhnya menjadi si adik cewek lagi curhat ke dia misalkan, dia tuh bukan yang ke arah mimpin atau yang nunjukin lu tuh baiknya tuh gini loh, lu tuh baiknya gini loh. Dia tuh lebih ke arah yang ya udah kalau lu mau ambil itu nih konsekuensinya ada kayak gini, tanggung jawabnya ada gini, lu mau ambil yang mana terserah lu gitu loh. Terus juga kalau misalkan yang masalah perilaku yang akhirnya menjadi lebih feminin ya, si adik cewek lebih feminin atau mungkin tidak mau mengerjakan pekerjaan berat, itu juga temen gue kurang bisa sesuai karena ternyata temen gue dari kecilnya udah main tonjok-tonjokan berdua. Seru banget bukan? Ini menjadi bukti bahwa teori kepribadian itu tidak bisa diaplikasikan pada semua kondisi ataupun semua manusia begitu. Begitu juga dengan yang adik cewek. Jadi temen gue yang adik cewek ini tuh merasa ada iya ada enggak. Ada iya ada enggak, ada setuju ada tidaknya, ada sesuai ada tidaknya. Yang sesuai itu adalah bahwa abangnya itu lebih dominan daripada keluarga lain yang ada di rumah itu. Jadi kalau misalkan kayak ngelarang, misalkan jangan pulang malam-malam gitu contohnya, itu tuh yang lebih keras menekankan itu tuh abangnya. Sehingga dia bisa bilang teori yang mengatakan bahwa si kakak cowok akan lebih memimpin, tanggung jawab, itu bisa dibilang sesuai sama temen gue. Nah, yang kedua dia juga sesuai bahwasanya pekerjaan berat atau yang jorok-jorok itu tuh dia nggak lakuin dan dia tanpa segan bisa menyampaikan permintaan tolong kepada abangnya. Dia sampai sekarang ini umur 22,5 belum pernah angkat galon. Jadi temennya Theo, ayo kita tos. Gue juga nggak pernah. Gak pakai galon deh kalau kita. Oh iya bener kan. Masih air ledeng guys. Sorry ya. Gitu guys ceritanya. Iya.
Memang mungkin karena posisi kita berdua berbeda ya, jadi nggak bisa terlalu banyak nge-explore juga. Paling dari 3 orang ini gitu. Mereka juga kan ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sama aja lah kayak contoh nih yang paling umum horoskop gitu. Kan kadang-kadang juga kita, gue banget nih gile gitu. Tapi nanti minggu berikutnya kayak enggak, beda gitu. Iya, sama horoskop gitu. itu termasuk teori kepribadian ya? Udah. Hah? Manusia itu kan adalah seonggok daging yang sangat kompleks nih ya, karena punya pikiran gitu, sehingga dia tuh sangat kompleks gitu. Jadi pengen dijelaskan dengan satu teori aja tuh emang sangat susah gitu. Tapi sudah banyak sekali ahli yang mencoba menjelaskan manusia ke dalam teorinya masing-masing gitu. Cuman kalau menurut gue tetap penggabungan beberapa teori itu akan tetap lebih make sense gitu daripada kayak cuman satu doang, ini doang gitu. Jatuhnya jadi banyak orang yang nggak setuju kayak gitu karena nggak terlalu sesuai misalnya. Dan konteks juga penting karena kita kan Indonesia. Ini buku ditulis oleh orang kulit putih gitu ya, agak beda budaya lah ya. ya, Barat dan budaya. Timur kan beda banget budayanya. Ya itu tadi penjelasan singkat dari GG dan Theo mengenai karakteristik kakak cowok dan adik cewek. Semoga teman-teman suka, jangan lupa like videonya kalau teman-teman suka video kali ini. Dan di subscribe channelnya untuk support aja sih, kita butuh support ya. Stay sane, stay healthy teman-teman. Bye.